لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات العلى والأراضين السفلى منزل الكتاب والصحف الأولى وله الأسماء الحسنى وهو الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله مصابيح الدجى والعروة الوثقى ورضي الله عن الصحابة أولي العزم وأولي النهى. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali mengkaji tentang rahasia dan hakikat salat dan juga ibadah-ibadah lainnya berdasarkan buku Al-Adab Al-Ma'nawiyah Lis-Shalah karya Imam Khomeini. Sebagai pengingat, pada kesempatan yang lalu kita telah sebutkan bahwa di antara adab kalbu yang sangat penting untuk kita lakukan atau kita miliki dalam rangka kita beribadah, terutama sholat, adalah menghadirkan kegembiraan, keriangan hati, dan keaktifan. Sedemikian sehingga kita menjalankan ibadah tersebut dalam keadaan yang terbuka, bukan dalam keadaan yang tertutup. Jadi hati manusia itu ada kondisi di mana dia terbuka, dia menghadap, dia siap, dan itu artinya hati kita harus dalam keadaan yang riang, gembira ketika hendak menjalankan ibadah tersebut, terutama dalam hal ini adalah sholat. Ketika kita dapat menghadirkan suasana hati yang seperti itu, maka sholat kita akan kita lakukan dengan tanpa malas, tanpa lelah, dan sholat itu kita lakukan dengan penuh syukur. Sebaliknya, apabila kita melakukan sholat tidak dalam keadaan riang gembira dan tidak dalam keadaan hati yang terbuka, sebaliknya hati kita tertutup, hati kita berpaling, jiwa kita meronta-ronta dalam keadaan sholat, maka kita akan melakukan sholat itu dengan penuh kelelahan, dengan penuh keletihan, dan sesungguhnya kita ogah dan enggan untuk melakukan sholat tersebut. Nah, sholat yang kita lakukan dalam kondisi yang kedua ini, dia akan menjadi sholat yang buruk. Misal kita bisa umpamakan, kalau kita mau memberi hadiah kepada orang yang kita cintai. Kalau hadiah itu kita berikan dengan penuh senyum, dengan wajah yang ceria, dengan hati yang terbuka, itu akan berbeda dengan kalau kita memberi hadiah orang dengan wajah yang muram, durja, kemudian hati yang cupat, perasaan bahwa kita memberi pemberian tersebut tidak layak bagi penerimanya, dan lain sebagainya. Maka hadiah itu betapapun indahnya, betapapun baiknya, betapapun cantiknya, hadiah itu akan diterima oleh sang penerima hadiah juga dengan perasaan yang tidak enak. Nah, lebih daripada itu, kita juga telah sebutkan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa sholat itu sendiri sesungguhnya kelak akan menjadi makhluk yang akan memberikan kesaksian kepada kita. Apa yang telah kita perlakukan terhadap sholat, itu sholat akan memberi kesaksian kelak ketika kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Nah, salah satu masalah yang mungkin kita lupa bahwa perbedaan paling utama antara di dunia dengan di akhirat, atau di alam ini dengan alam akhirat, atau alam yang selanjutnya, adalah bahwa di alam akhirat tidak bisa tipu-tipu. Tidak ada istilah basa-basi. Alam akhirat beda dengan alam di dunia. Di dunia ini kita bisa tidak suka pada orang, tidak suka pada melakukan sesuatu, tapi kita berpura-pura. Alam akhirat tidak ada istilah pura-pura. Yauma tublas sarair, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yaitu hari di mana semua rahasia akan terungkap. Apa yang terungkap? Ya apa yang ada di dalam hati kita. Betapa sering kita di dunia
masih bisa. Misalnya kita tidak suka menerima tamu karena terpaksa, dan ini kita merasa bahwa ini kewajiban, istilahnya tidak enak, kita terima tamu, padahal hati kita sebetulnya sedang dongkol dan mangkel, kenapa orang itu datang di saat yang tidak tepat. Di akhirat tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Mengapa? Karena Allah telah mengatakan di dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi pada hari ini kami segel, kami tutup mulut manusia. Jadi tidak ada lagi kata-kata indah, manis dari mulut yang bisa menipu keadaan. Tidak ada lagi. Karena pada hari itu yang bersaksi, yang berbicara adalah tangan kita, kaki kita. Yang berbicara adalah hal-hal selain mulut. Nah, termasuk yang memberi kesaksian dan memberi syahadat, memberikan testimoni di alam akhirat adalah amal-amal ibadah kita, amal-amal kita secara keseluruhan, hatta sedekah kita. Boleh jadi kita ini bersedekah karena tekanan sosial, karena ada orang yang melihat, karena ada sesuatu yang memancing kita untuk sedekah, karena ingin dipuji orang. Di dunia sedekah-sedekah itu tidak akan diketahui orang motif sesungguhnya apa sedekah itu, tapi di akhirat sedekah-sedekah dan amal-amal kita itu akan mengungkapkan kepada sang pelakunya, kamu dulu melakukan perbuatan seperti ini, kamu dulu melakukan sholat dalam keadaan seperti ini, maka sholatmu akan menjadi seperti ini, baik atau buruk, cantik atau tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, di antara adab kita sholat, kita sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian yang sebelumnya, kita harus melakukan sholat sedapat mungkin dalam keadaan riang, gembira, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, kondisi kejiwaan kita yang menerima, bahkan penuh syukur. Kita harus mensyukuri, alhamdulillah, aku bisa sholat, aku bisa menjalankan ibadah ini, perintah Allah yang begitu begitu penuh dengan makna, begitu penuh dengan rahasia. Alhamdulillah, aku bisa mengendarai sebuah kendaraan ilahi yang bernama salat untuk melakukan mi'raj, untuk mendekati Allah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai salah satu adab yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Nah, lalu dalam kajian kali ini, pada kesempatan kali ini kita memasuki pasal ke-7, di mana di sini Imam Khomeini menyebutkan tentang salah satu juga adab agar kita dapat melakukan ibadah, yaitu sholat dengan cara yang terbaik, cara yang sempurna, yaitu upaya melakukan apa yang disebut di sini dengan tafhim, atau bisa kita terjemahkan dengan indoktrinasi. Nah, apa itu tafhim atau indoktrinasi? Yaitu kita memahamkan kepada kalbu kita. Jadi pada saat kita sebelum sholat, kita memahamkan kepada kalbu kita tentang apa sih yang mau kita lakukan ini. Kita ini sedang mau menjalankan apa? Ini kita lakukan kepada hati kita, kalbu kita. Jadi kita mengajari kalbu kita, mendidik kalbu kita, mendoktrin kalbu kita untuk melakukan kegiatan ini dengan cara yang dapat menambah makna apa yang akan kita lakukan tersebut. Caranya, mula-mula manusia memperlakukan kalbunya itu bagai bayi kecil yang baru bisa membuka dan menggerak-gerakkan mulut. Lalu ia mulai mengajarkan kepada bayi itu serangkaian zikir, wirid, hakikat, dan rahasia ibadah dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Jadi di sini Imam mengumpamakan hati manusia itu ibarat seperti bayi. Kalau kita misalnya biasa mengajarkan kepada bayi kalimat-kalimat tertentu, kata-kata tertentu, misalnya kalau orang tua menyebut dirinya dengan Aba, biasanya kita mengulang-ulang kalimat itu kepada bayi hingga bayi itu dapat menyebut kata itu, Aba, Aba, dan seterusnya. Nah, tafhim atau indoktrinasi ini maksudnya adalah seperti itu. Bukan indoktrinasi dalam pengertian yang mungkin ada dalam bidang politik dan lain sebagainya, tapi membiasakan kalbu kita untuk mengikuti serangkaian kalimat, serangkaian zikir, serangkaian wirid, ya, yang kita ucapkan dengan lidah kita. Nah, di sini pada
pada poin ini, pada saat seperti ini, pada fase ini, mulut kita lah yang menjadi guru. Sama seperti ketika kita mengajarkan kepada bayi. Pada awalnya yang menjadi guru bagi sang bayi itu adalah mulut kita. Nah, di sini dalam pada fase ini yang menjadi guru dari kalbu kita adalah mulut kita. Jadi kita mengajarkan beberapa hal kepada hati kita. Nah, manusia harus mendoktrinkan pada kalbunya hakikat-hakikat yang diketahuinya pada tingkatan yang sesuai dengannya. Lagi-lagi Imam di sini menjelaskan tentang pentingnya manusia itu mengetahui dirinya, mengetahui dosis dirinya. Dan ini salah satu ilmu rahasia dalam agama dan dalam suluk. Jadi tidak semua orang bisa menerima semua dosis pada saat langsung begitu. Tidak. Orang harus mengenal dirinya. Orang harus mengetahui di mana makom dirinya. Sedemikian sehingga dia tahu persis dia harus menerima dosis berapa banyak. Jangan sampai dia kelebihan dosis. Kalau kelebihan dosis, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya. Efek yang akan diterima oleh si manusia itu adalah kebalikan dari obat yang ingin diberikan. Atau kekurangan dosis. Kekurangan dosis juga tidak akan menyembuhkan orang. Jadi orang harus mengetahui di mana dosis yang tepat. Artinya, hakikat-hakikat dan rahasia-rahasia apa yang harus dia doktrinkan, dia sampaikan kepada hatinya, yang mungkin sampai kepada kepalanya, informasi-informasi yang sampai kepada kepalanya, mana yang layak dia sampaikan kepada kalbunya. Nah, ini, wilayah menentukan mana yang layak, yang sampai di kepalanya ini, mana yang layak dia sampaikan kepada kalbunya, ini wilayah setiap orang beda-beda. Orang makanya harus mengenal dirinya, harus mengetahui, oh saya sudah siap untuk menerima hakikat-hakikat ini. Karena kebetulan kita sering melihat dalam kehidupan kita ini, orang yang kelihatannya dalam ilmu pengetahuannya sangat canggih, dalam akidahnya tahu banyak hal, tapi sesungguhnya akhlaknya buruk, hatinya kotor, dan lain sebagainya. Kok bisa seperti itu? Karena dia kehilangan dosis. Tidak lupa dengan dosis mana yang harus dia sampaikan kepada hatinya sehingga menjadi keyakinan. Kalau kalbu tidak dalam tingkat yang bisa memahami berbagai makna Al-Quran, zikir dan rahasia ibadah, maka hendaknya manusia mendoktrin dan memahamkan kalbu itu secara ringkas saja dengan menyebutkan misalnya bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi. Cukup tahu bahwa ini Al-Quran ini tanpa harus detail tentang apa itu Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran. Cukup dia tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa zikir adalah bacaan-bacaan untuk mengingat Allah. Ibadah dan ketaatan adalah kepatuhan kepada perintah Allah. Ini sudah cukup. Akan tetapi kalau manusia itu dan hati itu termasuk dalam tingkat yang bisa mengerti makna-makna Al-Quran dan dzikir yang lebih dalam, maka hendaknya dia mendoktrinasi dan memahamkan kalbu dalam kadar yang bisa dicerapnya. Seperti mengenai janji-janji dan ancaman Allah, perintah dan larangannya, prinsip tauhid, hari kebangkitan, dan sebagainya. Apabila suatu hakikat dari makrifat ilahi atau sebagian rahasia ibadah tersingkap baginya, maka hendaklah dia mengajarkan semua itu kepada kalbunya dengan penuh semangat dan kesungguhan. Hasil dari cara seperti ini, jadi hasil dari mendoktrin diri yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu akan membuat lidah kalbu, jadi sudah bukan lagi lidah lisan, tapi kalbu itu sendiri punya lidah. Nah, setelah doktrinasi, setelah pengajaran dan pemahaman kepada kalbu itu atau upaya untuk membuat kalbu itu meniru, lidah kalbu itu meniru lidah fisik kita, nanti suatu saat lidah kalbu akan terbuka dan menjadikan lidah itu berzikir dan selalu ingat kepada Allah. Jadi pada mulanya memang lidah fisik manusia berperan sebagai guru dan kalbu sebagai muridnya.
Namun setelah kalbu sudah mulai terbuka, persis seperti bayi, jadi mulai sudah lidahnya bisa ngomong dan lain sebagainya, maka keadaan itu akan terbalik. Kalbu akan berada dalam keadaan ingat dan zikrullah, kemudian diikuti oleh lidahnya. Jadi setelah kemudian dia bisa mengajarkan kepada kalbunya, maka lidah kalbunya akan mendahului lidah fisiknya. Nah, ini diumpamakan oleh Imam Khomeini tadi seperti bayi tadi. Jadi kadang-kadang ketika kita bilang kepada bayi atau mengajarkan kepada bayi kalimat-kalimat tertentu, seperti kita bilang kepada dia aba atau umi atau kakak atau adik dan lain sebagainya, awalnya memang kita yang akan mengajarkan kepada dia. Mengajarkan kepada dia, nanti dia yang akan memulai justru. Begitu lihat kita ada di situ, dia akan menyampaikan atau menyebut apa yang sudah berulang-ulang kita ajarkan kepada si bayi. Nah, lidah kalbu kita juga akan meniru lidah fisik kita. Oleh sebab itu, dalam suluk, dalam ibadah, dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Rasul, dalam ajaran Ahlul Bait, sunnah mereka, kita itu mengapa untuk zikir-zikir tertentu harus kita ulang-ulang terus. Umpama la ilaha illallah, ini harus diulang-ulang. Kita juga harus mengulang-ulang Allahu Akbar. Kita harus mengulang-ulang Alhamdulillah, Subhanallah. Karena dengan mengulang-ulang itu, dengan tujuan kita mengajarkan kepada lidah kalbu kita, nantinya lidah kalbu kita akan menyambut, merespon, dan dia akan mengingat Allah dengan zikir-zikir yang kita sampaikan dengan lidah itu, meskipun lidah kita tidak bergerak. Ini tujuan dari tafhim atau yang disebut di sini dengan indoktrinasi tersebut. Jadi, dan ini adalah adab bagi siapa saja yang ingin beribadah, termasuk atau terutama sholat. Namun setelah lidah kalbu sudah mulai terbuka, maka keadaan itu akan berbalik. Kalbu akan berada dalam keadaan zikrullah, baru kemudian diikuti oleh lidah dengan suara zikir dan gerakan mulut. Bahkan kadang-kadang lidah seseorang yang berzikir, lidah seseorang berzikir saat ia sedang tertidur, mengikuti keadaan kalbunya yang sedang berzikir dalam keadaan tidur. Karena zikir dalam kalbu ini tidak hanya terjadi pada waktu orang itu terjaga, melainkan dapat terus berlangsung tanpa henti meskipun dia dalam keadaan tidur. Jadi bila kalbu sudah mampu berzikir, maka lidah fisik yang telah berubah menjadi murid ini juga akan mengikuti zikir kalbu yang pada saat ini sudah berubah menjadi guru. Jadi subhanallah, pertama memang lidah fisik kita menjadi guru, melatih, mengajarkan kepada lidah kalbu kita untuk berzikir kepada Allah dengan serangkaian zikir, dan juga mengajarkan kepada lidah kalbu kita serangkaian ibadah dan serangkaian wirid dan seterusnya. Tetapi kemudian lidah kalbu kita lah yang akan menjadi guru dari lidah fisik kita. Jadi dia yang akan menggerakkan lidah fisik kita. Lidah kalbu kita yang akan memulai, menuturkan, mengajak, memerintahkan lidah fisik kita agar berzikir kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan sentuhan kalbu. Kalbunya sudah hidup. Karena tidak semua orang kalbunya hidup. Seringkali orang ini hidup secara fisik, secara biologis, tetapi hatinya mati, sehingga lidah dari hatinya itu tidak ada, mata hatinya juga tidak ada, telinga hatinya juga tuli, sehingga batin orang itu mati. Nah, kalau kita secara fisik mengajarkan kepada sisi dan aspek batin kita, mengajarkan kepada kalbu kita untuk berzikir kepada Allah, wirid kepada Allah, sholat dan ibadah, maka perlahan-lahan lidah kalbu kita bangkit, bangun, hidup, dan justru sebaliknya, dialah yang akan mengajarkan kepada lidah fisik, bahkan seluruh anggota tubuh kita secara fisik, untuk mengikuti ibadah yang telah dilakukan dan dimulai oleh kalbu. Jadi bila kalbu berzikir, maka lidah yang telah berubah menjadi murid, lidah fisik yang telah berubah menjadi murid ini juga akan ikut berzikir.
sehingga zikir tersebut mengalir dari dalam kalbu ke alam lahiriah atau ke alam fisik. Allah berkata, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ayat Quran yang bunyinya kullun ya'malu ala syakilatih. Surat Al-Isra ayat 84. Ringkasnya, pada tahap awal orang harus memperhatikan adab tafhim ini tadi. Jadi memahamkan ini harus diperhatikan. Manusia harus memulai dengan yang fisik. Tidak bisa dia mengharapkan saya mau sholat kalau sudah khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Orang kalbunya masih tidur, lelap. Bahkan kalbunya ini setengah mati, hibernasi, tidak pernah dibangkitkan. Bagaimana dia mau khusyuk? Bagaimana dia mau kenalan bahkan sama kalbunya? Jangan-jangan dia ini hanya tubuh saja. Nah, tidak bisa tidak, dia harus menjalankan syariat. Dia menjalankan serangkaian ibadah ini secara fisik. Boleh jadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, belum dapat itu. Tapi dengan pemahaman yang benar, metode yang benar, suatu saat kita akan sampai. Di mana kalau kita sudah sampai, kalbu kita yang akan mendahului ibadah-ibadah itu. Kalbu kita yang akan merasakan kerinduannya. Kalbu kita yang akan menggerakkan tubuh ini. Kalbu kita atau sisi ruhani kita yang akan mendorong badan ini untuk bangun dari tidur, bangun dari duduk, bangun dari ucapan-ucapan yang tidak baik, menghentikan pembicaraan yang tidak perlu, menghentikan ghibah dan lain sebagainya untuk beralih untuk zikrullah dan mengucapkan hal-hal yang baik atau ibadah-ibadah. Ini dia dimulai dari dalam. Kalau sudah dimulai dari dalam, maka gerakan ibadah itu menjadi hakiki dan sempurna. Jadi pada tahap awal orang harus memperhatikan adab ini, memperhatikan indoktrinasi dan tafhim ini, sehingga dia merasa telah membuka lidah kalbunya yang merupakan tujuan yang sebenarnya dari adab tersebut. Tanda-tanda bahwa lidah kalbu sudah terbuka adalah terangkatnya rasa letih dan rasa sukar serta rasa malas saat seorang melakukan zikir. Dia akan merasa begitu bergairah dan lapang saat melakukannya, tidak jenuh dan merasa letih, apalagi merasa terpaksa dan sengsara. Keadaannya sama seperti orang yang hendak mengajar bicara pada bayi. Ini diulang lagi contoh ini, pada bayi yang belum bisa bicara. Selagi bayi tersebut belum belajar bicara, maka guru, apakah itu ayah atau ibu atau saudara, pasti akan merasakan kesusahan, keletihan, dan kejenuhan. Namun apabila lidah bayi sudah mulai bergerak dan mampu menuturkan kata-kata dan mampu mengulang-ulang apa yang diajarkan oleh sang guru, maka keadaan seperti itu akan segera menghilang. Keadaan letih, keadaan jenuh, keadaan sukar, sulit, dan lain sebagainya akan hilang. Bahkan sang guru akan merasakan kegembiraan karena melihat ini bayinya sudah ngoceh lah istilahnya, senang ngomong, bicara terus, mampu mengungkapkan apa-apa yang bahkan yang belum diajarkan. Mungkin pertamanya juga istilahnya ada cadel, ada salah eja dan lain sebagainya, tapi mulai bicaranya bayi ini tadi sama seperti mulai bicaranya lidah kalbu kita. Sang guru akan menuturkan kata-katanya tanpa perasaan letih dan penat, kemudian diikuti oleh pengucapan sang bayi dengan lancar dan dengan berapi-api. Pada mulanya kalbu juga seperti bayi yang belum bisa bicara tersebut. Ia harus diajar, dididik, dan didoktrin dengan serangkaian zikir dan wirid. Apabila lidah kalbunya telah terbuka, maka mulutnya juga akan turut terbuka. Dengan demikian terangkatlah kesulitan, pengajaran, dan keletihan berzikir itu sepenuhnya. Latihan seperti ini wajib dilakukan oleh para pemula suluk. Ingat bahwa metode ini harus dilakukan, dan ini adab atau tata cara yang harus dilakukan oleh semua orang yang mau suluk. Tidak bisa orang itu langsung senang dengan zikir, langsung suka dengan ibadah, langsung merasakan
gairah dalam sholat dan lain sebagainya, tidak bisa. Dan ada ahli ma'rifat yang mengatakan kalaupun orang belum apa-apa sudah merasakan semua kesenangan itu, jangan-jangan itu godaan. Karena boleh jadi kesenangan itu datang dari motif-motif lain. Karena dia merasa bahwa sholatnya diterima karena doanya diterima dan lain sebagainya. Tidak bisa merasa merasa bahwa ada sesuatu yang instan tanpa proses. Tidak. Seringkali orang itu di awal-awal itu langsung senang, tetapi kemudian ketika rutin, ketika perbuatan itu harus dilakukan secara terus-menerus, justru dia mundur. Dan ini sering kita lihat. Betapa sering kita ini kalau kegiatannya itu ziarah sekali-kali, gairahnya luar biasa, meluap-luap. Begitu urusannya mau haji, mau umrah, mau ziarah arba'in, ini perasaan gembiranya luar biasa. Coba sholat yang setiap hari dilakukan 5 kali. Apakah punya kegembiraan seperti itu? Mengapa kegembiraan itu tidak hadir pada sholat? Padahal sholat lebih afdal daripada semua itu, karena tidak mengikuti metode yang benar. Kalau mengikuti metode yang benar, dimulai dengan tata cara yang benar, maka kegairahan pada sholat akan timbul dari dalam dirinya, akan timbul dari dalam kalbunya, akan timbul dari dalam rohnya. Dan kalau sudah roh yang merasakan kegairahan, maka roh tidak mengenal keletihan. Bahkan Imam Khomeini tadi menjelaskan, pada saat kita tidur, fisik kita lelah, harus tidur, sudah ngantuk, tidur, kalbu kita, hati kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa indahnya hidup yang seperti itu, betapa bahagianya orang yang bisa seperti itu. Jadi bukan menunggu sholat 5 waktu saja, yang kalau kita ringkaskan ini cuman terjadi dalam mungkin katakanlah 4 jam atau 5 jam dalam hidup kita. Tidak, 24 jam dalam hidup kita adalah zikrullah, 24 jam dalam hidup kita adalah salat kepada Allah, 24 jam dalam hidup kita adalah suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak merasakan keletihan. Tidak ada letih. Roh tidak mengalami keletihan. Roh ini justru kalau diberi gizi-gizi berupa ibadah dan zikir ini, dia akan sangat sehat, prima, dan siap melakukan apapun. Nah, ini yang tujuan dari rangkaian adab itu adalah menciptakan menciptakan ibadah yang tanpa lelah, tanpa letih, apalagi dengan perasaan terpaksa dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan orang yang terbiasa dengan sebaliknya, naudzubillah min dzalik, terbiasa dengan maksiat. Mula-mula semua orang melakukan maksiat, melakukan kejahatan, melakukan apapun itu, melakukan bohong, dusta, melakukan tipu daya, melakukan pencurian, melakukan amal keburukan apapun, pasti ditolak oleh hatinya. Tapi kalau dia memaksa melakukan perbuatan buruk itu, lama-lama keburukan perbuatan itu tidak lagi terasa berat buat hatinya. Bahkan hatinya akan mengikuti syahwat. Sedemikian sehingga hatinya tunduk kepada nafsu, kepada hawa syahwat, dan dia sudah merasakan perbuatan buruk itu sebagai sesuatu yang nyaman. Jadi begitu enak menghibah kepada orang, naudzubillah min dzalik, Allahumma Allah yahfadna jami'an, Allah yaghfir lana jami'an wa yahfadna. Menghibah orang dalam keadaan enak, namimah kepada orang dalam keadaan enak dan nikmat, gosip itu nikmat, bohong itu nikmat, naudzubillah. Bahkan juga nifaq, perbuatan munafik itu nikmat, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Nah, yang harus dilakukan justru sebaliknya. Bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah ini secara rutin dalam rangka kita paksa lidah kalbu kita, mata kalbu kita, telinga kalbu kita, seluruh anggota ruhani kita untuk menikmati zikir dan ibadah dan suluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa di antara rahasia pengulangan bacaan zikir. Nah ini ya. Di sini kita memasuki sebuah rahasia. Ketahuilah bahwa di antara rahasia pengulangan bacaan zikir dan doa atau rutinitas zikir dan ibadah ialah pembukaan lidah kalbu tersebut. Sehingga lidah kalbu itulah yang berzikir, berdoa dan beribadah. Bila mana pesuluk tidak memperhatikan adab ini, maka lidah kalbunya tidak akan terbuka. Hal ini telah diisyaratkan dalam sejumlah hadis, antara lain dalam kitab Al-Kafi dengan periwayatan dari Imam As-Sadiq
yang menuturkan penjelasan dari Imam Ali bin Abi Thalib tentang sebagian adab dari membaca Al-Quran sebagai berikut. Imam Ali mengatakan bahwa walakin iqra'u bihi qulubakumul qasiyah wala yakun hamma ahadikum akhiras surah. Bacalah ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan yang mengetuk kalbu-kalbu kalian yang beku. Dan jangan pernah berkeinginan untuk sekedar mengakhiri satu surat. Ini ajaran Imam Ali pada kita semua. Kalau membaca Al-Quran, jangan pernah berpikir untuk kapan surat ini berakhir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi upayakan bacaan itu, ya, bunyi-bunyi ayat itu, kalimat-kalimat ilahi itu kita perdengarkan dengan mulut fisik kita perdengarkan ke lidah kalbu kita atau telinga kalbu kita. Lalu Imam Ja'far Shadiq juga berkata kepada Abu Usama, wahai Abu Usama, sadarkan kalbu-kalbu kalian dengan zikir kepada Allah dan waspadalah dari ketergesa-gesaan. Jadi tergesa-gesa itu, makanya ada sebuah hadis, al-ajalatu minasyaitan, artinya ketergesa-gesaan itu dari setan. Jadi setan itu maunya kita itu cuman babat habis, wah, bacaan, selesaikan ini, selesaikan itu. Kita berpikir bahwa itu ada gunanya. Itu sebetulnya adalah tipuan setan. Tidak ada gunanya kalau hati kita tidak ikut membaca. Sayang sekali kalau gerakan itu hanya gerakan fisik, sholat fisik. Bahkan ada satu orang berbangga, pernah ngomong kepada saya telah biasa membaca Yasin sekian puluh kali, Jausan sekian puluh kali. Bacaan sekian puluh kali itu ada gunanya kalau hatinya ikut membaca. Kalau cuma bacaan fisik, ya gunanya jangan-jangan nanti justru itu cuma buat bangga-banggaan yang tidak ada gunanya. Para wali Allah juga sangat memperhatikan adab ini. Sekalipun mereka tergolong wali-wali yang sempurna. Dikisahkan bahwa Imam Ja'far Shadiq pernah jatuh pingsan dalam salatnya. Ketika terbangun, beliau ditanya tentang penyebabnya. Beliau pun menjawab, ku ulang-ulang ayat ini dalam kalbuku sedemikian sehingga ku dengar langsung ayat itu dari pewahyunya. Sampai tubuhku terguncang dan tak sanggup menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, suatu malam Rasulullah pernah mengulang-ulang firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah ayat 118, yang artinya, jika kau azab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika kau ampuni mereka, maka sesungguhnya kau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah mengulang-ulang ayat ini dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar, mengulang-ulang ayat tersebut. Ringkasnya, zikir dan tafakkur yang sebenarnya adalah pengingatan kalbu. Jadi zikir-zikir lidah kita, zikir-zikir fisik yang kita lakukan, ibadah-ibadah fisik yang kita lakukan, pada hakikatnya itu untuk membangunkan, memahamkan apa yang ada di dalam hati kita. Adapun zikir lidah tanpa diikuti oleh zikir kalbu adalah zikir tanpa isi, kulit tanpa isi. Sehingga pastilah ia tidak sah. Seperti yang seringkali diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia. Suatu hari beliau pernah bersabda kepada Abu Dzar. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakkur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Ini hadis yang sangat terkenal. Ya Abu Dzar, rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahid. Nabi juga pernah bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Ini hadis terkenal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang pada bentuk-bentuk lahiriah kalian, tetapi dia
melihat pada kalbu kalian. Allah tidak melihat bentuk-bentuk fisik sesuatu itu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam kalbu kalian. Nah, ini penting untuk kita ingat. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu itu dengan, mohon maaf, ini nasihat untuk saya, nasihat untuk diri saya sendiri terutama, karena diri yang buruk ini juga selalu harus dinasehati, dan juga insya Allah bisa berguna buat yang lain. Kita seringkali mengamalkan ibadah itu dengan nafsu. Kita ingin cepat, banyak, melakukan ini, melakukan itu, zikir ini, zikir itu, sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu, ayat Quran dibaca ini. Tetapi sesungguhnya nggak ada yang menyentuh hati. Kalau itu kita lakukan, maka jangan-jangan kita akan menyia-nyiakan. Karena metode dan sebetulnya inti dari ibadah itu intinya adalah ibadah yang dari dalam, ibadah yang dari ruh, ibadah yang dari kalbu, gerakan yang dari dalam itu tadi. Jadi jangan kita justru kehilangan orientasi atau kehilangan tujuan dalam beribadah. Tujuan ibadah bukan, mohon maaf, ini bukan olahraga fisik. Sebagian orang tujuannya ya masih dalam tingkat olahraga fisik. Jadi ada yang bilang ini rukuk, ada manfaatnya untuk pinggang biar nggak sakit. Bagus kalau ada manfaatnya ya, khair insya Allah. Atau misalnya puasa biar perut nggak sakit. Bagus, bukan tidak bagus. Kan bukan itu tujuannya, jangan itu yang dicari. Manusia ini bukan cuma ngurusin tubuhnya. Nanti akhirnya dia ngurusin tubuhnya, lupa bahwa yang abadi yang akan mengikuti dia selama-lamanya itu bukan tubuh dia. Tubuh dia sebentar lagi hancur, lebur, dimakan wallahu a'lam apa belatung dan lain sebagainya di dalam tanah. Terus apa? Yang mengikuti dia adalah hal-hal yang bersifat rohani, bentuk-bentuk barzakh yang itu adalah kalbu dia, ruh dia. Pada penjelasan tentang kehadiran kalbu nanti pada bagian selanjutnya, penulis akan uraikan bahwa salat yang diterima di sisi Allah adalah yang dilakukan dengan kehadiran kalbu. Dan ini juga akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kehadiran kalbu. Karena orang seringkali lupa. Akan kita juga sudah sering jelaskan bahwa manusia itu seringkali tidak berkomunikasi dengan kalbunya. Jadi dia ini sebuah wujud yang hanya ada postur fisiknya saja. Dia tidak pernah bicara dengan kalbunya. Ini antara dia sebagai manusia yang punya tubuh fisik ini tadi dengan kalbunya ini centang pernah. Tidak berkomunikasi, dia nggak ngerti, tidak paham. Wallahu a'lam. Artinya kita pernah sampaikan ini pada kajian Mata Hati beberapa waktu yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam Al-Quran. Allah mengancam mereka yang lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Manusia kalau sudah melupakan dirinya, mungkin dia punya tubuh, punya fungsi-fungsi neurotik, otak dan lain sebagainya, bisa ngomong, bisa ini, mungkin bahkan bisa berdalil, bisa berlogika, wallahu a'lam, bisa. Tapi nggak punya kalbu, nggak punya roh. Ruhnya jalan ke tempat lain. Jadi apapun yang dia omongkan, dia nggak tahu tujuan dia ngomongnya apa, tujuan ukhrawinya apa, tujuan rohaninya apa. Jadi nanti akan dijelaskan dalam bab tentang kehadiran kalbu bahwa sepanjang kalbu itu lalai, maka sholat dan ibadah apapun akan ditolak, akan tertolak, ghairu maqbulah, tidak diterima. Kalau adab zikir ini tidak diperhatikan, maka pelaku ibadah tidak akan memperoleh zikir dalam kalbunya, sehingga kalbunya akan tetap berada dalam keadaan alpa dan lalai. Dalam sebuah hadis, Ja'far Shadiq berkata, "Faj'al qalbaka qiblatan lilisanika la tuharrikuhu illa bi isyaratil qalb wa la yatahaqqaqu kaunal qalbi qiblah wa la yatahaqqaqu tabi'iyatal lisan wa sa'iril a'dha'illah illa bi mulahadhati hadzal adab." Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jadikan kalbumu sebagai kiblat lidah fisikmu. Jangan kau gerakkan lidah fisikmu kecuali dengan aba-aba dari kalbumu. Ini ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan adab-adab yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau lidah kalbu kita belum bergerak dan tidak memberi aba-aba, jangan kita berzikir, karena nanti zikir kita ini jadi
mohon maaf, jadi takalluf, jadi pemaksaan, dan akhirnya kita berzikir dalam keadaan tidak riang gembira, berzikir dalam keadaan malas-malasan, bahkan kita berzikir tidak dalam keadaan syukur dengan Allah. Padahal untuk setiap zikir yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan harus ada syukur. Kita tahu misalnya setelah sholat itu ada sujud. Sujud itu harus kita lakukan untuk syukur. Ada tiga ucapan syukran lillah. Syukur itu sendiri adalah bagian dari apa? Dari isyarat dari kalbu. Tapi kalau kita berzikir, beribadah, melakukan apapun lah, bersedekah, berdakwah, berbicara kepada orang, memuji orang, tapi tidak dari hati, maka ini sebetulnya perlakuan-perlakuan yang tidak punya makna. Karena pada akhirnya hati kita ke tempat lain atau menginginkan sesuatu yang lain, dan ini menciptakan banyak masalah. Apakah itu masalah tentang kemunafikan, masalah tentang kebohongan, masalah tentang hilangnya keikhlasan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya merendahkan atau bahkan menghilangkan nilai dari ibadah. Pada akhirnya ibadah itu adalah ikhlas, dan ikhlas itu harus sesuatu yang datang dari kalbu. Nah, dan ini terkait dengan serangkaian adab-adab yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa tanpa isyarat dari lidah kalbu, kita menggerakkan lidah fisik, akibatnya lidah fisik kita itu hanya lak-lakatul lisan, istilahnya cuman komat kamit lidah tanpa ada makna sama sekali. Dan jangan-jangan komat kamit lidah itu tidak berguna sama sekali. Oleh sebab itu, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, usaha menjadikan kalbu sebagai kiblat dan lidah beserta segenap anggota tubuh lainnya sebagai pengikut tidak akan bisa terjadi kecuali dengan memperhatikan adab dan tata cara yang sudah kita sampaikan di sini. Apabila secara kebetulan semua hal baik tersebut bisa terjadi tanpa melaksanakan adab di atas, maka yang demikian itu merupakan kejanggalan. Tidak patut untuk dibanggakan oleh seorang. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi, boleh jadi orang itu tanpa melakukan adab-adab ini mendapatkan sesuatu. Ini menurut Imam ini kejanggalan. Jangan dibangga-banggakan. Jangan-jangan itu jebakan. Jebakan Batman dari setan. Karena setan ini sangat halus dalam menjebak manusia. Jadi banyak manusia itu mengira dia bisa melakukan ibadah dengan caranya sendiri tanpa ada aturan yang sudah dirumuskan oleh Allah, Rasul, dan Ahlul Baitnya, tanpa rumus-rumusnya, ngarang sendiri, cerita sendiri, tanpa pengetahuan. Akhirnya dia merasa dia sudah dapat sesuatu. Padahal dapatnya ini barang rongsokan, barang yang janggal, barang yang aneh. Dan tidak bisa kita berbangga dengan sesuatu yang aneh itu tadi. Kalau kita berbangga tidak mengikuti adab-adab yang telah ditetapkan oleh Allah, Rasul, dan Ahlul Baitnya dalam ibadah, lalu kita mendapatkan sesuatu yang kita kira kita mendapatkannya, padahal itu hanya tipuan atau jebakan setan, nanti ujungnya cilaka dan ujungnya kesengsaraan dan kepalsuan. Demikian adab tafhim atau indoktrinasi kalbu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga menjadi semoga bermanfaat untuk diri yang hina ini dan juga para peserta yang mulia lainnya.